Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab nomor 50 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dengan judul Mencium Anak Kecil. Ayah dan ibu mencium anaknya itu bukan sekedar naluri kasih sayang. Kalau sekedar naluri belum tentu berpahala. Tapi ini adalah anjuran agama kita, sehingga orang yang melakukannya berpeluang mendapatkan pahala. Saya ulangi, orang tua, bapak dan ibu mencium anaknya itu bukan sekedar naluri saja, tabiat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi ini adalah sebuah ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar dengan ucapan tapi dengan praktek. Di dalam bab ini beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama adalah motivasi dari Nabi SAW dengan bentuk ucapan. Hadis yang kedua, beliau sendiri SAW yang mempraktekkan. Berarti ini kira-kira kandungan dari dua hadis yang beliau bawakan dan beda antara hadis yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama adalah ucapan Nabi SAW, yang kedua adalah praktek beliau SAW. Sunnah qauliyah dengan sunnah apa? Fi'liyah. Mari kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 90. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang badui datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui ini memanfaatkan momen bertemu dengan Nabi SAW untuk menanyakan beberapa hal. Bukan hanya terkait dengan hukum fikih ibadah, tapi juga terkait dengan cara berinteraksi dengan anak, istri, dan keluarga. Maka si Badui itu berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Badui itu berkata, apakah kalian, yakni Nabi SAW dan para sahabat, itu biasa untuk mencium anak-anak kalian? Lalu sebelum menjawab Nabi SAW, si Badui itu mengatakan, fama nuqabbiluhum. Kalau kami itu siapa? Orang-orang Badui tidak pernah mencium anak-anak kami. Jadi orang Arab Badui ini ingin membandingkan apa yang mereka praktekkan di komunitas mereka dengan apa yang dipraktekkan di antara para sahabat Nabi SAW yang bukan di padang pasir, yang bukan di kampung. Ya. Begitu mendengar pertanyaan dari si Badui tadi beserta statement ungkapan mereka. Jadi ada pertanyaan, ada ungkapan. Dia bertanya, apakah kalian mencium anak kalian? Sekaligus di waktu yang sama dia juga mengungkapkan statement bahwa kami enggak seperti itu. Maka begitu mendengar pertanyaan dan statement dari si Badui itu, Nabi SAW bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apa yang bisa aku lakukan, kata Nabi SAW. Apa daya
kalau seandainya Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian. Jadi Nabi SAW ingin memberikan peringatan kepada mereka bahwa enggannya kalian, gengsinya kalian untuk mencium anak kalian itu pertanda kasih sayang telah dicabut dari hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mau ngapain lagi, kata Nabi SAW. Kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian, terus apa yang bisa saya lakukan? Jadi ini peringatan keras dari Nabi SAW. Bahwa orang-orang yang merasa, oh saya jantan, saya laki banget, saya orang tua yang berwibawa, nggak pernah apa? Mencium anak. Itu adalah kesalahpahaman. Dan itulah image yang berkembang di antara orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy kan terkenal perkasa, terkenal laki, terkenal garang, terkenal jago untuk berperang. Menurut mereka tipe seperti itu nggak cocok nyium anak. Nyium anak itu lembek, ya, cengeng. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan sebuah pemahaman bahwa mencium anak itu adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang yang Allah limpahkan kepada hati para orang tua. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang tidak pernah mencium anaknya, maka dia khawatirkan kasih sayang sudah dicabut dari hatinya. Maka berlatihlah untuk menyingkirkan ego tersebut. Untuk menyingkirkan ego tersebut. Apa efeknya kalau kita akrab dengan anak kita? Apa efeknya kalau kita sering bercengkerama dengan mereka? Kita mencium mereka, kita peluk mereka, kita gendong mereka. Apa efeknya? Efeknya anak itu akan lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan kepada orang lain. Dan ini adalah modal yang sangat besar untuk mengarahkan mereka. Sekarang banyak orang tua yang mengeluh, anak saya ini lebih dengerin omongan temennya dibandingkan siapa? Orang tuanya sendiri. Saya kasih ilustrasi. Jangan lihat anak-anak di perempatan, di lampu merah, di traffic light, yang rambutnya merah. Kemudian pada duduk-duduk di pinggir jalan. Anak apa itu? Anak pang. Mereka punya orang tua. Punya bapak, punya ibu. Punya. Kenapa mereka bisa lebih akrab dengan teman-temannya yang baru dia kenal beberapa hari yang lalu? Lebih mendengar apa kata mereka dibandingkan kata orang tua. Dan ini dikeluhkan oleh banyak orang tua. Maka salah satu cara supaya anak lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan kepada orang lain adalah dia harus merasakan luapan kasih sayang orang tuanya. Dan saya pernah sampaikan kan kemarin, kasih sayang dari orang tua kepada anak itu perlu diapakan? Perlu diungkapkan dengan lisan dan perbuatan. Perbuatan itu ya contohnya tadi itu, mencium, menggendong, memeluk, pelukan kasih sayang, ya. Maka ini adalah sarana buat introspeksi kita semua bahwa ciuman kita kepada anak itu akan membuat anak merasa dekat dengan orang tuanya dibandingkan kepada orang lain, dan itu bisa jadi modal besar untuk mengarahkan mereka, mendidik mereka, menasihati mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada hari Senin. Biidznillah azza wa jalla. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.